Ini cilik apa ini? Gak apa-apa sih. Kayak banyak. Iya, tapi oke. Pikir ulang. Iya. Kok iki betul tapi cuma itu mati. Berarti udah sampai kayak ini, Pak ya? Ya, Udah sampai kayak ini. pakai aja Pak. Pakai juga enggak apa-apa. Jadi sudah bawa. Wah, luar biasa itu namanya. Ini berarti ada foto ya? Sudah semua ini? Ya, kotaknya ini. Kalau mau dibuka silakan. Itu enggak juga di sini Pak. Kardusnya. Satu, tes, satu dia, cek, cek, 1 2 3, tes. Banyak orang di lapangan. Kita ada lapangan, kemarin ada di lapangan kemana? Ini Kalau dia tukang main HP. Iya. Masuk ke dalam, dikiranya mau ada enggak mau kan. Dia malam sampai apa? Kopi, Pak. Iya. Di mana masjidnya Pak? Ya. Masjid di mana? Ini di belakang itu ada masjid. Itu, surat di atas. Absennya kayak apa, Pak? Sistem absennya kayak apa nih? Saya sistem absennya. Ya, ada apa dengan Katanya datang suruh bawa. Nanti ini kembalikan lagi dong. Kan kita sudah tanya absen duluan orang. Oh iya Pak. Iya. Absen yang lain. Dari sini aja ya. Nanti gampang ya. Oh sudah siap cek kan? Sudah, absen duluan. Tinggal tanda tangan aja nanti orang mana datang. Kopi, Pak. Ini kopi nih, jelas nih. Ini apa banyak? Ada nih sudah disediakan, Mas. Pakunnya nih. Pakun ada sana. Kan pakun. Hadi Suparno. Asli. Saya Suparno. Gimana? Absennya Mas. Yang ini Mas. Absennya Pak. Ya. Ada yang sini nggak Pak? Ada yang Saya nyiapkan sih. Hah? Saya nyiapkan. Oh, iya. Oh, ada di mobil, ada di mobil. Itu ada ya?
langsung jatuh sini aja di bawah. Itu saya mau langsung jalan loh. Deh, giling kan? Iya, biar duduk aja semuanya. Giling aja di dalam. Giling juga. Daripada nanti ada yang di bawah, sudah ada yang di atas gitu kan. Oh, ini dua ya? Kan saya. Oh iya iya. Tapi nanti orang nyari langsung. Iya, itu ini dia itu ya. Kalau udah benar di bawah. Gimana kalau ini? Kenapa? Jadi ini kemana kan? Di mobil ada namanya Pak? Nggak ada. Hah? Sudah ada dulu Pak. Namanya ya. Oh, dipindahkan nggak Pak? Ya. Pasti mana? Iya iya. Mana? Nama kita. Duanya. Lampunya gratis gede gak ini? Maju. Tak. Gak usah. Three, seven, Linh, Chi, Lu, Chi, seven, Oh, baca doa sudah ada Pak ya? Yang baca doa. Chi, Chi, seven. Siapa? Siapa ya? Stasiun. Antara Pak Benturi sama Pak Ali Putra. Angkat aja dulu, terus angkat aja. Udah tahu bapaknya dibawa sendiri. Kemarin katanya menyediakan. Andre, dua. Pak, anu, yang ini beliau kan dari Komisi 4 membidangi pendidikan bina kesehatan. Tanyakan masalah grafiko, masalah anu juga kesehatan itu. Bukan. BPJS. Ya, justru kan ada di BPJS. Ini banyak loh BPJS Bang. Iya, mungkin kesempatan banyak yang masyarakat yang tidak belum tahu kan. Aktif ya? Memang jangan betul enggak aktif. Seven, Chi, Oh, cas itu ya? Iya. Yang nyatu sudah full. Satu. Pakai ini aja Pak ya. Ya. Cukup dua.
Tempel. Tempel nih. Oh, dikirim aja lewat ya. Dan minta yang kemarin itu. Rahman apa ya? Ya Rahman aja. Stop. Ya,
sebenarnya kayak tanda tangan.
semua yang bukaannya. Gampang kok. Ya kan? Mana itu ya bisa? Ada mana yang kecil? Biasa. Kan maksudnya yang seru kota kan tidak enak ini. Ngopi. Pak, ngopi, Pak. Ya. Gini-gini, belum apa? Belum nyala kan? Hah? Apa? Ini nyala kan? Ini mau setel kan nih di sini? Setel di sini kok. TV-nya belum program. Nyala ya? Nyala apa nih? Nyala Itu apa? belum di-setel, dikasih. Kan ada sumber. Iya. Nah, itu tuh belum bisa lagi. Aku cuma bisa. Kau makan. Berarti berarti kok buat tanda tangan nih. Iya. Kayak buat selesai. Enak langsung dari. Berarti kalau kan kita tanda tangannya baru. Karena ini apa? Nah. Ya, Pak. Panggung. Tampilan kayak saya. Oh iya, Saya awalnya. Anu udah mau begini dulu di zaman gue ya. Ya, di sana kan banjir, Pak.
Aja Pak, masuk aja. Itu masih kosong Pak. Masuk di depan sih. Ada di dalam biar bisa lewat. Atau di sebelah sana Pak, di sebelah sana. Itu masih kosong. Ya. Langsung masuk Pak. Sini Ji. Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Ralis, SHUD MSc MH, salah satu anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029 yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati staf ahli DPR Provinsi Kalimantan Timur di sebelah kanan saya Bapak Ramli. Yang saya hormati Ketua
RT 77 Sungai Pinang Dalam. Yang saya hormati Bapak Haji Mahyudi serta bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ibu-ibunya, bapak-bapak yang saya tidak bisa sebut satu persatu, mohon maaf. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti suatu acara agenda anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, yaitu acara reses. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini senantiasa akan mendapatkan manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, beserta dengan keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini senantiasa akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan acara, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat diskusi atau sesi tanya jawab, dan yang terakhir salam penutup sekaligus sesi foto bersama. Baik, kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Saya selaku pembawa acara akan membuka acara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan doa yang akan dilaksanakan oleh Ustaz Ali Mutahar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillah wa syafatu rasulillah. Ya hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'amina wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa qurbi wa sunnatihi al-kiram wa ashabihi kiram wa la tawakkalatika min khawfin wa anhum. Summa ya'malu al-Qur'an min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa idzan malakal muqarrabin. Ya hadirin syaikhul awliya syafina syafil qadir al-jilani wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa qurbi wa usulihi. Summa ya'malu al-jami' awliya ila al-syarqi al-ardi min al-mashriqi al-maghribi. Summa ya'malu al-jami' wa summa ya'malu al-jami' awliya ila fi baldatina Kalimantan Timur wa naqusal jami' awliya ila fi qurratina Kenangan wa ala alihi wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa qurbi wa usulihim ila hajatina wa hadadi man fi hadzal majlis bi qudrillah wa syafa'ati rasulillah lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakira, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan bina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuqaddimuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa 'abadal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ghaliyat wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa man fi hadzal majlis min ahli al-ilm wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa min ahli al-khair. Allahumma sallimna wa iyyahum min ad-dunya ila al-akhirah. Sallimna wa iyyahum min adzabil qabr wa min adzabil nar. Sallimna wa iyyahum min fitnati akhir zaman
برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعذاب الحساب. اللهم بارك لنا عمرا طويلا وجسدا صحيحا ورزقا كثيرا حلالا واسعا مباركا بحق نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas doanya, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak RT 77, yaitu Bapak Hadi Suparno. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Daris Pantolomi SHUD MSI MH selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tabel 1 Rasamadang. Selamat datang Pak di kediaman kami dan selamat datang di lingkungan RT 77. Dan yang saya hormati staf-stafnya Pak Haji dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau. Dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh alim, tokoh ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Dan yang saya hormati juga bapak-bapak tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani, masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini, dan semoga dengan kehadiran bapak-bapak mendapatkan kebaikan dan manfaat untuk kita semua dengan terlaksananya acara pada malam hari ini, yaitu acara reses Bapak Haji Muhammad Daris Pantolomi SHUD MSI MH. Dan tidak lupa salat serta salam kita katakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin. Bapak-bapak ibu sekalian, saya tidak bisa panjang lebar. Selamat datang Pak Haji beserta rombongan. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bisa memberikan manfaat untuk kita dan kampung kita. Nanti bapak yang pada malam hari ini bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan, usulan-usulan apa, ada kesempatan ada Bapak Daris di sini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak bahwa pada malam hari masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di tempat ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan atas penyambutan atau
itu. Dan ya, mungkin dari saya cukup sekian. Nanti misalnya ada usulan-usulan tolong mau disampaikan aja, siapa tahu ada masukan-masukan atau usulan-usulan yang bisa disampaikan. Dan harapan kita dengan kehadiran Bapak dari di sini memberikan manfaat dan memberikan kebaikan untuk kampung kita dan ya intinya untuk kebaikan kita semua dan kampung kita ada 7 khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu saja sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak RT. Acara selanjutnya itu acara inti yaitu sambutan dari anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, yaitu saudaraku Bapak Haji Muhammad Aris Patolongi, SHUT, MSI, FH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu baik Bapak Adi Suharno, Ketua RT 77 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, SPE, ya, serta keluarga, kemudian yang saya hormati saudara saya, Ibu Wahyudi, mantan anggota DPRD Kota Samarinda, yang memang udah punya para juga ya. Kemudian Pak Ramli, staf ahli kami DPRD Kalti. Kemudian saya hormati segenap tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Pak Anwar dan Pak Sudarno, pendahulunya Pak Hadi, ya, dan juga sahabat saya Mas Gunadi. Tadi ketemu di Langgar ya, bukan ketemu di Langgar, sama-sama sholat. Nah, boleh kita ketemu di Langgar kan? Kalau ada yang haram kita sholat di Langgar ya, ya. Jarang kita kalau orang sholat di Langgar ya. Ya, saya hormati bapak-bapak dan saudara semua yang hadir, keluarga RT 77, Sungai Pinang Dalam. Tentu saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua RT yang berkenan memfasilitasi pertemuan ini, di mana sebetulnya saya dibawa nih saudara saya ini Haji Wahyudi yang bawa saya sini ke Sentosa Dalam ini, kenangan dalam ya, kenangan 7 dalam, sudah kenangan 7 dalam lagi kan. Saya juga orang Samarinda, tapi baru pertama kali sini. Kalau masuk di kenangan ini sering, karena dulu saya pernah punya kepala sekolah di sini, dia sudah meninggal, Pak Sudiran, Jepang, Pak Efek Sudiran, dari yang kenal kan, sudah meninggal. Dulu kepala sekolah saya di sini Pak Sudiran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada dunia kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga ini perlu berterima kasih kepada bapak-bapak semua ini berkenan untuk meninggalkan aktivitasnya, kemudian menghadiri undangan kita untuk bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedatangan saya bisa diterima dengan baik sebagai silaturahim awal begitu. Nama saya Muhammad Dahlis, saya salah seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili Kota Samarinda. Saya tinggalnya di Sodran, Pak. Sodran, asal daerah kita kurang lebih sama Mas Adi. Ya, sampai dari dulu kan Solo ya, saya juga Solo, Begini kan? Ya, saya ujung aja. Tapi saya sudah tinggal lama di sini. Saya tinggal di Samarinda sekitar tahun 87. Jadi hampir
40 tahun yang lalu saya tinggal di situ. Nah, pada pemilu kemarin, setelah sebelumnya saya menjadi anggota DPRD Kaltim, anggota DPRD Kaltim sejak tahun 2004. Tapi dulu saya mewakili Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Pada pemilu 2024 kemarin, saya dipindah untuk Samarinda. Karena memang saya juga tinggal di Samarinda. Selalu beraktivitas di Samarinda di kita ini. Nah, karena saya tidak pernah masuk di daerah ini waktu kampanye, jadi ya pastilah banyak tidak pilih saya, jadi kan. Karena sahabat saya Pak Gunan ini belum tentu dia pilih saya. Gitu. Karena saya tidak masuk di sini Pak, terus terang. Jadi orang dari kaget-kaget itu melihat kondisi jalannya mulus. Tadi seperti itu dan sempit kan gitu ya. Gitu. Jadi kehadiran saya di sini di hadapan Bapak Ibu semua dan saudara adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai anggota DPR. Salah satu kewajiban kami selaku anggota DPR itu adalah melaksanakan reses. Reses itu ya sebetulnya kalau mau diterjemahkan bahasanya itu istirahat. Karena kalau di luar reses ini kami itu diperlukan dengan rapat-rapat. Untuk satu hari itu bisa rapatnya 3-4 kali rapat. Nah sehingga 4 bulan sekali, setiap 4 bulan kami dikasih waktu 8 hari untuk istirahat. Nah, tapi istirahatnya anggota DPR ya begini Mas Adi. Nah, setidaknya anggota DPR itu seperti ini. Beda dengan pengusaha seperti Mas Adi ini kan. Kalau istirahat ya pulang ke Semarang, habiskan uang misalkan, menemui keluarga, bagi-bagi duit kan gitu ya. Tapi kalau anggota DPR, istirahatnya anggota DPR itu yang berjumpa dengan konstituennya atau pemilihnya atau daerah pemilih masyarakat di daerah pemilihannya. Nah, selama 8 hari kita berkeliling kayak gitu. Karena kalau tidak ada forum reses seperti ini Pak, mungkin kita agak susah ketemu yang panjang waktunya, bisa ngobrol apa saja kalau luar reses. Karena kalau misalnya bapak-bapak datang ke kantor, ya pasti waktunya juga terbatas, mungkin juga untuk berjumpa juga agak sulit kan, gitu ya. Apalagi kalau datangnya banyak. Pak Hari tiba-tiba datang ke kantor DPR, bawa orang-orang bapak-bapak ini yang baik ini kan, nanti disangka demo. Nah, yang dihadapi itu menunggu saya kan yang dari polisi dan tentara kan, dan demo. Gitu. Tapi kalau kita dulu seperti ini, ya bertemu dengan masyarakat, ya kita bisa berdiskusi banyak-banyak. Nah tujuannya apa kita berdiskusi seperti ini? Ya seorang anggota DPR supaya mendengar apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat, apa yang menjadi kritikan-kritikan masyarakat, apa yang menjadi masukan-masukan masyarakat. Itu yang harus kami dengar. Karena kerjaan anggota DPR itu cuma satu, bicara. Yang anggota DPR itu bicara, hanya kerjaan itu bicara. Jadi kalau ada anggota DPR tidak mau bicara, ya tidak cocok jadi anggota DPR itu kan. Hanya juga kalau ada anggota DPR, ada orang yang mau kritik, kenapa anggota DPR itu kok cuma bicara itu? Apa itu? Jadi kalau ada yang mengkritik anggota DPR itu jangan terlalu banyak bicara, itu kurang tepat juga. Justru anggota DPR itu harus banyak bicara. Cuma pembicaraannya itu kan harus didahului dengan proses mendengar, karena supaya apa yang dibicarakan itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Apa yang disampaikan, apa yang dibahas adalah betul-betul yang menjadi suara atau harapan-harapan masyarakat. Nah itulah tujuannya anggota DPR sebelum bicara harus banyak-banyak mendengar. Forum mendengar itu yang forum utamanya ya seperti ini Pak. Nah, sehingga pada malam hari ini saya rasa barangkali mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan banyak hal. Kebetulan saya di DPR itu saya tergabung di Komisi 4. Komisi 4 itu membidangi tentang pendidikan, kesehatan, kemudian ketenagakerjaan, sosial. Itu yang saya sekarang Pak di DPR. Jadi saya mengawal tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, termasuk olahraga dan lingkungan. Jadi saya mengawal itu dan mudah-mudahan melalui
di pertemuan-pertemuan seperti ini, ya di samping memang pasti banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama terhadap pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi. Kalau pemerintah tidak punya forum seperti ini, Pak, tidak punya forum reses. Kalau DPR punya forum reses. Jadi tujuannya kita bagaimana mencocokkan antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi itulah tujuannya pertemuan kita pada malam ini. Saya rasa itu Pak pengantarnya forum kita ini. Sekali lagi mari kita berdiskusi. Silakan saja Bapak bertanya apa saja, nanti kita diskusikan. Demikian, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan atau sambutan dari Bapak Dewan kita. Nah, mungkin kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu acara diskusi atau sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk, saya kembali menyampaikan seperti yang disampaikan beliau. Beliau duduk di Komisi 4 membidangi masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata dan sosial. Jadi kita bisa, bapak-bapak bisa bertanya masalah pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, barangkali mungkin ada penanya yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsidi atau nama dari madrasah itu sebetulnya Ahmad Mutohar, bukan Al-Mutohar. Oke, langsung saja. Kami untuk menanti-nanti dan bertanya kepada saudara saya, Bapak ini dari fraksi apa dan urusannya kemana. Berhubung tidak tercantum, alhamdulillah dia tadi sudah menyebutkan bahwasanya di Komisi 4 untuk mewakili tentang pendidikan. Ya. Yang saya mau tanyakan atau masukan, entah ini sudah apa itu ada program dari pemerintah atau tidak, kami belum tahu. Begini Pak, sekarang masalah pendidikan, kadang kala kita itu mendengar tentang masalah apa itu SPP gratis atau semua pendidikan yang di tingkatannya masing-masing itu ada kegratisan. Nah, sekarang sepertinya belum tersentuh tentang di suatu wilayah ataupun di seluruh Indonesia yang mempunyai anak itu mondok di pesantren, entah itu yang formal maupun non formal. Tapi di situ belum ada perhatian dari pemerintah bagaimana anak ini pendidikannya dan masalah ongkos dan biayanya itu bagaimana. Apakah bisa seumpama lingkungan di sini Pak, terus jujur saja, karena lingkungan sini itu alhamdulillah banyak anak-anak warga sini yang mondok di pesantren atau di Jawa. Ya, untuk apa itu berkaitan dengan seperti itu, biasanya yang ada tunjangan atau gratisan itu yang sekolah di wilayah Samarinda itu yang formal. Ya, kami mohon untuk perhatiannya dari pemerintah supaya bagi warga yang anaknya mondok di pesantren dan kebetulan orang tuanya tidak atau kurang mampu, tolong nanti diambil itu sensus atau dimasukkan ke pemerintah supaya mendapatkan keringanan ataupun mendapatkan beasiswa seperti itu Pak. Kiranya nanti untuk penjelasan dari Bapak, entah itu sudah dilaksanakan atau belum. Kalau memang belum, untuk menjadi masukan supaya siapapun dan dimanapun, karena kita sama-sama warga Indonesia dan anak kita yaitu rata-rata di sini mondok di Jawa. Nah, ini supaya untuk meringankan beban, karena anak kita itu tidak satu dua, ada yang sekolah dan ada yang mondok, supaya menjadi ringan beban kami Pak. Mungkin hanya itu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya kedua? Ya.
ada ambulan tadi. Jadi tolong diusahakan tadi, masalahnya kan kalau orang mau kan bukan untuk ada orang meninggal aja Pak. Jadi kalau orang mau ke rumah sakit nggak ada kendaraan, nggak ada apa kan bisa pakai ambulan Pak. Yang kedua yaitu masalah lingkungan Pak. Jadi sini kan sering banjir Pak. Jadi masuk ke tanggal itu kan sering banjir, kalau aktivitas tuh nggak bisa banjir kalau banjir Pak. Gimana penjelasannya Pak? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada penanya lagi satu. Ya, ya silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Congo Wandiato, RT 77 Pak. Menyambung pertanyaan dari Pak Ustadz tadi masalah pendidikan Pak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini kemarin kan ada program pendidikan yang gratis pol Pak. Nah ternyata di program itu untuk mahasiswa yang jalur mandiri itu kan tidak dapat Pak, nggak di-cover. Jadi bisakah kita mengajukan ke Komisi 4 yang dibidangi oleh Pak Darlis untuk mengajukan beasiswa? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan dari bapak-bapak ini. Yang pertama dari Bapak Marsidi, yang kedua dari Gunedi, yang ketiga dari Pak Sujomo. Nah, mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Dewan kita untuk menjawab dari 3 pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak ya, Pak atas responnya Pak Marsidi. Pertama adalah tentang kita yang menempuh pendidikan pesantren. Memang ya terus terang yang selama ini yang terkabulkan yang pendidikan formal itu negeri, kan gitu Pak ya. Jadi walaupun yang mondok di pesantren itu sebetulnya nanti kalau lulus SMA kan sepanjang dia adalah orang kaltim, nanti kan kuliahnya tak bisa di tempat rumah umum mendapatkan itu bantuan gratis pol di bidang pendidikan itu Pak. Dan sebetulnya itu kalau ya sampai saat ini memang kalau kita memikirkan itu Pak, untuk pendidikan formal dengan non formal pesantren itu memang pemerintah belum mengambil kebijakan di situ untuk adanya pemberian biaya untuk yang mondok. Karena sekarang gratis pol itu Pak yang mencakup kan tanggung jawab pemerintah provinsi itu SMA dan SMK provinsi. Kalau SMP itu kan pemerintah kota. Kalau SMA provinsi itu SMA dan SMP, SMA dan SMK termasuk SMP. Nah yang sekarang di gratis pol itu adalah tentang pakaiannya. Jadi kalau anak kita bersekolah di SMA, SMK itu memang pemerintah provinsi akan menanggung pakaian dan buku-bukunya. Jadi pakaian itu mulai dari sepatu sampai topi, terus buku-bukunya. Nah kalau kuliahnya yang ditanggung itu adalah UKT-nya Pak, UKT, uang kuliah tunggal. Tapi memang orang kuliah itu kan bukan hanya pembayaran UKT. Seringkali kan masuk kuliah itu juga ada sumbangan pembangunannya, semacam. Nah, yang ditanggung pemerintah itu adalah UKT-nya, bukan hanya UKT-nya. Nah itu pun untuk tahun 2025 ini yang ditanggung itu baru mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Kenapa baru mahasiswa baru? Karena APBD-nya kan sudah disahkan sebelum gubernur sekarang. Sebelum Pak Rudi menjadi gubernur, APBD 2025 sudah disahkan. Di sana ada anggaran beasiswa sekitar 750 miliar. Nah, anggaran itu yang dijadikan sebagai gratis pol untuk membayar UKT. Nah, kalau mau dibayar semua UKT seluruh mahasiswa tidak cukup. Karena kalau kita membayar UKT seluruh mahasiswa Kaltim, itu diperlukan anggaran kurang lebih 2 triliun lebih. 2 triliun lebih. Nah, sementara APBD 2025 sudah disahkan. Jadi mau tidak mau untuk tahun 2025 ini yang dibayarkan adalah mahasiswa baru yang daftar. Nah,
seluruh semester, gitu Pak. Karena kita akan mesahkan anggaran tahun ini untuk 2026, itu dihitung. Nah, yang bisa dinikmati adalah ketika anak kita misalnya mondok nih, berarti menempuh pendidikan menengah atas, kan itu ya, menengah atas. Nanti keluar mondok itu kalau mau kuliah di Kaltim itu dibayarkan UKT-nya. Kalau di luar Kaltim, misalnya kuliahnya di Jawa, Semarang, di Surabaya, di Malang, Jakarta, itu dalam bentuk beasiswa. Sepanjang dia adalah orang Kaltim. Orang Kaltim itu dibuktikan dengan kakaknya minimal 3 tahun di Kaltim. Jadi kalau dia orang Kaltim tapi baru kita setahun tinggal di Kaltim, belum 3 tahun, itu tidak mendapatkan UKT atau respon itu Pak. Yang dihitung itu adalah UKT-nya. Kalau anak kita mau sekarang di Jawa, tapi kan bapaknya orang Kaltim, jadi kita dihitung sebagai orang Kaltim, gitu loh Pak. Nah kalau kuliahnya di luar Kaltim, yang didapat beasiswa. Tapi kalau kuliah di dalam Kaltim, ada 51 perguruan tinggi yang sudah tanda tangan perjanjian dengan Pak Gubernur. Nah, kuliah di mana saja katanya dibayarkan. Cuma memang UKT itu ada limitnya juga Pak, ada limitnya. Jadi kalau ilmu sosial itu sekitar 5 juta. Kalau ilmu eksakta, misalnya teknik begitu, itu yang dibayarkan pemerintah 7 juta. Kalau kedokteran dan farmasi dibayarkan pemerintah, sekolah itu adalah 15 juta. Jadi kalau ilmu sosial 5 juta, eksakta 7 juta, kalau kedokteran farmasi 15 juta. Nah, sehingga kalau misalnya anak bapak itu kuliahnya di perguruan tinggi, ternyata UKT-nya misalnya ya ilmu sosial, misalnya ilmu pemerintahan, UKT-nya misalnya 6 juta. Yang ditanggung pemerintah provinsi cuma 5 juta. 1 juta itu ya mau tidak mau ditambah bapak sendiri, kayak gitu Pak. Karena limitnya 5 juta seperti itu Pak. Seperti itu. Nah, bagaimana cara pengurusannya? Tidak diurus apa-apa Pak. Karena bukan mahasiswa yang ngurus, tapi perguruan tinggi tempat dia diterima kuliah. Misalnya masuk Unmul, ya Unmul yang ngurus itu Pak. Unmul nanti yang melapor kepada pemerintah, memberi data bahwa misalnya nih ada 10.000 mahasiswa baru dari Unmul tahun ini. Dari 10.000 mahasiswa baru itu ternyata ada 8.000 orang Kaltim, 8.000 itu dilaporkan ke provinsi. Nanti provinsi lah mentransfer UKT untuk 8.000 mahasiswa itu sesuai dengan jenjang tadi itu. Kan ada nanti keterangannya itu. Mahasiswa ini kuliahnya di Fisipol, atau mahasiswa ini kuliah di pertanian, ekonomi dan sebagainya. Nah itu kan ada di jumlah UKT-nya itu yang dibayar oleh pemerintah provinsi. Jadi anak kita yang kuliah tidak ngurus apa-apa Pak. Yang berhubungan adalah pihak perguruan tinggi dengan pemerintah. Gitu ya. Nah gitu. Jadi yang tadi selisihnya tadi itu, misalnya anak bapak kuliah di kedokteran Unmul, misalnya kan. Kedokteran Unmul kan siapa yang buka dia Pak ya? Ada yang di bawah 10 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, ada 25 juta. Kalau misalnya anak bapak kebetulan kena UKT-nya misalnya 20 juta, berarti bapak nomor 5 juta. Karena yang ditanggung oleh pemerintah cuma 15 juta. Nah, kan sekarang UKT itu Pak dia, itu kan ada tingkatan aja Pak. Tergantung ketika dia mendaftar itu tergantung bapaknya ngisi penghasilan berapa. Kemudian foto rumah, rekening listriknya berapa. Kalau rekening listriknya 900 watt, beda dengan misalnya 5.500. Nah, kan gitu ya. Itu. Nah, seperti anak saya, kuliah di Unhas, waktu lapor pertama, pakai rekening foto rumah dan listrik. Kemudian di rumah saya itu 6.500 berapa dayanya kan? Oh dikasih berarti 20 juta Pak. Nah anak saya yang kedua, ini berapa ini? Akhirnya dia foto masalah mamanya. Atas nama saya juga kan masalah itu, kasih fotonya. Kemudian rekening listriknya dayanya 900. Akhirnya dikasih berarti 2 juta. Oh sekali 10 kali lipat kan? Nah gitu Pak. Jadi ya kalau rumahnya Mas Hari ini ya mungkin dapat UKT ya. Kalau pendaftaran mungkin yang 20 juta juga ini. Oh ini rumah mewah ini Pak. Ini kalau orang Jawa lihat rumah ini mewah sekali nih Pak. Ini rumah yang bisa diwarisi 7 turunan ini. Mau tenggelam banjir rumah ini tidak besar yang pertama kok ini. Bulim kan? Saya kayak gitu melihat rumahnya Mas Ali ini Pak.
Saya selalu bersedia itu rumah seperti ini Pak, tapi ya perusahaan berikutnya bikin rumah seperti ini. Nah ini mahal daripada bikin rumah semen itu kan bata kan, mahal. Ini kondisi rumahnya lagi ini menunjukkan bahwa masaknya orang terbuka ya. Tidak suka menutup-nutupi coba ya terbuka ya kan. Terbuka tidak ada kamarnya, terbuka gitu. Jadi kita mau datang di sini langsung makan juga boleh, langsung makan. Dan tidak perlu tanya di mana WC-nya. Saya sih tahu WC itu pas WC itu. Bebas saja. Ini menunjukkan yang punya rumah ini orang yang terbuka, orang yang baik hati, tidak ada ditutup-tutupi, kan gitu ya. Betul. Jadi begitu Pak ya masalah gratis pol itu jadi SMA, SMK. Jadi anak bapak yang masuk di pesantren memang di pesantren itu belum dipikir oleh pemerintah juga belum memberi tunjangan. Itu. Padahal pesantren itu Pak terus terang ya berbahagia bapak-bapak yang anaknya mau kuliah di pesantren. Gitu Pak. Saya dulu juga pengen punya anak untuk kuliah di pesantren. Gitu. Tapi ya waktu TK mau, jadi begitu dia SMP mungkin karena pergaulan apa segala macam terus pikir nggak mau masuk pesantren gitu loh Pak. Nah kita kan sudah diurus secara yang baik. Nah sampai kita paksa masuk di pesantren jauh dari kita, berbuat macam-macam. Jadi kalau bapak-bapak yang punya anak, alhamdulillah bersyukur kalau mau masuk pesantren. Nah, syukur kalau pesantren Pak itu bisa habis Quran. Wah itu kalau sudah habis Quran Pak, saya sampaikan di mana-mana. Saat ini kan lagi pada di mahasiswa baru Pak ya, SMA. Jadi kan juga kemarin sebelumnya penerimaan mahasiswa tes perguruan tinggi. Saya termasuk yang cukup pusing Pak. Banyak sekali orang tua WA minta tolong, nanya tolong Pak masukkan di SMA 1, masukkan di sini SMK ini, minta tolong gitu Pak ya. Oh anak saya tidak memenuhi syarat Pak, nilainya kurang 2, minta tolong Pak Dades urus. Itu luar biasa karena ada salah-salah kan. Tapi kalau anak kita itu Pak, saya bilang sama masyarakat, mau nggak Bapak saya tunjukkan satu saja syarat Bapak penuhi anaknya, maka bebas mau sekolah di mana saja. Kuliah juga mau kuliah di mana saja. Mau jadi tentara, mau jadi polisi, bebas, tidak tes. Jalan tol semuanya. Apa itu? Jadikan dia habis. Nah, itu. Ini rektor umum Pak. Itu ada 2 orang yang minta tolong melalui saya masuk kedokteran. Saya bawa ke Pak Rektor. Pak Rektor bilang, ada nggak di antara 2 itu yang habis Quran? Kalau ada mereka habis Quran Pak, nggak usah saya tanya lagi, langsung masuk kedokteran umum coba. Sementara yang lain tes, tidak nilainya segala macam Pak. Jadi makanya kalau anak bapak yang punya anak masuk pesantren jadi habis waktu selama punya akhirat tuh Pak. Di akhirat sudah dijamin. Soalnya tidak kan? Orang tua apalagi belum lagi kehidupan dunianya. Kehidupan dunianya tidak akan pernah kesulitan mau sekolah di mana. Tidak pernah kesulitan mau kuliah di mana. Gitu kan Pak ya. Jadi luar biasa itu. Nah, daripada kita sekolahkan di tempat umum Pak. Dulu SMA, wah pusing lagi cari tempat kuliah kan. Apalagi kalau nilai pas-pasan, aduh, pusing itu Pak, cari tempat kuliah itu. Gitu. SMP begitu juga, anak kita SMP nilainya pas-pasan, pusing itu mencarikan tempat SMA sekolah. Tapi begitu dia habis, bukan Bapak yang cari itu Pak. Di mana saja mau kuliah, itu pasti dimasukkan itu. Nah itu keuntungannya kalau anak kita habis. Jadi begitu Pak Musri tentang gratis pol dan bagaimana dengan anak kita yang di pesantrennya. Nah sekaligus saya mau jawab tentang Pak Jong, ya Pak Jong. Pak Jong apa ya? Nah tentang gratis pol mandiri di cover Pak. Tetap di cover Pak. Memang begini, sepanjang UKT-nya masuk dan tetap di cover Pak. Cuma UKT-nya kan biasanya mandiri itu kan tinggi UKT-nya kan. Pasti yang paling tinggi dikasih namanya mandiri. Cuma yang tidak di-cover itu Pak yang itu apa namanya iuran partisipasi itu. Seperti misalnya kedokteran, itu uang partisipasi sampai 400 juta. Itu tidak di-cover sama garis pol. Yang di-cover kan cuma UKT-nya Pak. UKT-nya pun ada limitnya. Misalnya mandiri, jalur mandiri dapat apa sih namanya istilahnya itu insentif apa IPK atau IP gitu Pak. Insentif pembangunan institusi ya IP. Insentif pembangunan institusi. Dulu kalau zaman saya namanya sumbangan iuran uang pembangunan, IUP, gitu, uang gedung, ya dulu ya, namanya uang gedung. Nah kalau mandiri itu kan banyak uang gajinya tinggi,
Di kedokteran umum itu kalau tidak salah 250 sampai 700 juta Pak. Kedokteran umum itu diminta uang gedungnya itu. Nah itu tidak di-cover, memang tidak di-cover. Nah, UKT-nya biasanya Mandiri itu dikasih yang paling tinggi Pak, karena Mandiri itu kan jangan orang kaya. Jadi kalau bisa di situ kan ada golongannya. Golongan 1 UKT-nya misalnya 5 juta, golongan 2 UKT-nya 7,5 juta, golongan ketiga UKT-nya 10 juta, golongan 4 15 juta, golongan 5 20 juta mungkin. Kalau yang Mandiri kasihnya 20 juta. Nah yang 20 juta yang di-cover oleh garis pokok cuma 15 juta tadi itu. Berarti 5 jutanya memang kita nombok sendiri. Tapi tetap di-cover Pak, cuma tidak full. Termasuk tadi itu uang pembangunan itu Pak. Uang pembangunan memang tidak ditanggung. Sama dengan yang jalur prestasi. Nah, beberapa waktu lalu ada yang nanya saya, Pak, anak saya jalur prestasi kan itu PSDP masih bayar UKT katanya. Memang karena kan jalur prestasi yang pertama masuk gitu. Sebelum tes SPM itu kan, jalur prestasi dulu masuk. Nah, jalur prestasi ini kan diseleksi duluan itu otomatis untuk mendapatkan NIM dia harus bayar UKT terlebih dahulu. Nah, UKT-nya itu belum waktu masa pembayaran UKT jalur prestasi peraturan gubernurnya belum disahkan oleh Mendagri. Nah, sehingga mahasiswa bayar duluan. Nanti setelah perguruan tingginya melaporkan ke pemerintah, terus uang pembayaran UKT itu disetor ke pemerintah, maka universitas akan mengembalikan pembayaran UKT-nya kepada anak kita yang bayar SPP itu. Ya sudah terlanjur bayar duluan. Kalau di Unmul itu ada sekitar 1.400 orang mahasiswa jalur prestasi yang sudah bayar UKT. Nah, nanti kalau pemerintah provinsi akan sudah mentransfer uang UKT ke Unmul, maka Unmul akan mengembalikan seluruh SPP atau UKT yang dibayarkan anak-anak jalur prestasi. Jadi kemarin ada yang khawatir, katanya gratis, kami bayar UKT, disuruh bayar UKT. Itu karena tadi datunya belum keluar, jadi belum bisa. Nah, sekarang datunya sudah keluar, nah, nanti perguruan tinggi akan mengembalikan uang anak kita yang kita bayarkan UKT-nya di semester 1. Jadi begitu Pak ya, Pak Jomo. Kemudian apa tadi? Masalah kartu dari ambulan, ya. Dicoba aja kapan dia Mas Nadia coba aja dilakukan. Tapi kalau untuk 2020 sudah butuh itu. karena sekarang begini Mas Nadia. Saya itu ya sangat berbeda jauh. Waktu saya menjadi anggota DPR tahun 2004, itu cara kita menyusun anggaran itu beda sekali dengan sekarang. Kalau sekarang itu ya karena kan sangat marak praktek-praktek yang ilegal itu kan. Kalau dulu zaman saya itu Pak, sementara kita rapat anggaran, sama dengan namanya Mas Anjwahiri, kita lagi rapat anggaran dengan pemerintah Pak, gitu kan? Tiba-tiba ada SMS masuk, Pak Tabris, masjid saya perlu bantuan untuk pembangunan pagar di masjidan. Masjid saya perlu ambulan. Nah, saya baca SMS, lalu di rapat langsung kita omongkan. Apalagi kalau dikirim gambarnya, wah, jika kita rapat dengan panitia anggaran, tim anggaran provinsi, kita bilang masjid ini di sini, ini kondisi ini perlu bantuan untuk ini. Dibahas segala macam, bisa disetujui. Tapi kalau sekarang tidak bisa Pak. Itu sekarang dalam perencanaan pembangunan itu yang menyusun anggaran itu perencanaan yang murni pemerintah. Nah, kemudian ada namanya sistem SIPD, sistem informasi pemerintah daerah. Semua program yang mau diusulkan itu setahun sebelumnya harus dimasukkan dalam SIPD itu. Nah, kalau ada program yang kita anggarkan tapi tidak ada di SIPD, maka itu langsung di stempel sebagai program ujuk-ujuk yang berpotensi korupsi. Nah, gitu. Jadi seperti itu, makanya banyak sekali yang mengajukan anggaran masjid apa saya bilang, tidak apa-apa coba, tapi diikuti dulu, diusulkan di pemerintah, dikawal, masuk SIPD. Nah, nanti ketika rapat pembahasan anggaran antara kami badan anggaran di DPR dengan tim anggaran pemerintah, baru kita lihat itu, kita bisa pertahankan. Nah, jadi harus SIPD. Jadi Mas Gunadi, kalau langkah kita misalnya mau mendapatkan anggaran, pertama yang harus diperjuangkan adalah diusulkan ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Biro Kesra, dan dikawal supaya masuk dalam sistem yang disebut dengan SIPD. Nah, setelah masuk dalam SIPD itu, baru masuk giliran kami untuk mengawal anggarannya. Tapi kalau tidak ada di SIPD itu, tidak bisa kita kawal.
gitu. Karena begitu kita mau munculkan anggaran, pertama memang tidak bisa Pak, nggak bisa lagi seperti sekarang. ICPD sudah ditutup. Jadi kalau misalnya ada yang mengusulkan untuk mendapatkan bantuan tahun 2026 nggak bisa. Yang walaupun kami belum ramai Pak, rapat anggaran belum, tapi SIPD sudah ditutup. Nah SIPD itu Pak, itu punyanya Kementerian Dalam Negeri. Itu terkait dengan BPK, terkait dengan KPK. Jadi KPK itu Pak gampang sekarang kalau menelusuri anggaran itu. Jika nanti begitu misalnya APBD kami sudah disahkan, tinggal disandingkan yang direncanakan SPD ini programnya, anggaran yang diketok ini. Begitu ada anggaran yang diketok dan tidak ada di sini Pak, wah langsung diberikan sama KPK itu bisa di sini. Gitu. Karena langsung dianggap sebagai potensi korupsi, karena tidak ada di dalam perencanaan, tidak ada. Berarti ini kan ada main mata nih ketika pembahasan tengah jalan. Gitu. Jadi sekarang ini Pak, APBD 2026 sudah ditutup SIPD-nya itu. Nah, SIPD semua program SIPD itu yang kami bahas nanti dengan pemerintah. Dan itu baru kita memperdebatkan antara program satu dengan program lain. Nah, sehingga yang disebut tadi Mas Nai tadi dia, tapi sebetulnya tidak juga susah. Susah yang penting kita melakukan. Gitu. Jadi jalurnya itu ke Kesra, melalui permohonan, dikawal, supaya diinput permohonannya itu dalam ICPD. Nah, dalam ICPD nanti itu yang menjadi bahan ketika kami rapat dengan pemerintah untuk membahas program itu. Jadi begitu Mas Nadi. Ada yang usulkan 6 bulan. Untuk 2026 itu banyak yang usulkan 6 bulan. Gitu. Tapi untuk 2026 kemarin jauh sebelumnya. Jadi kalau Mas Nadi mau dan teman-teman warga mau mengusulkan anggaran yang mendapatkan 6 bulan, ya bisa nanti untuk 2027, tapi dikawal dari 2026. Nah, setelah APBD disahkan, maka nanti ada penginputan data baru untuk 2027 pada tahun 2026. Di situ kesempatan kita untuk ini. Gitu Pak ya. Jadi memang untuk ambulan ini ya di mana-mana dibutuhkan. Apalagi dengan kondisi kita seperti ini kan, masyarakatnya padat, ya jadi masyarakatnya padat, kemudian kondisi jalannya berliku-liku begitu kan ya, kayak gitu. Jadi relatif jauh juga dari rumah sakit. Di sini kan tidak ada rumah sakit dekat kan, ada ambulan keimigran ya. Jadi kontak dia. Oh, ini pengurus PMI ini. Ini pengurus teras PMI ini. Gak ada, nah bisa diontar ini Mas Bun, ada Mas Haji Wahyudi, pengurus PMI ada ambulan gratis di 24 jam ya. Ada nama poskonya bisa dapat. Nah, jadi dijemput di rumah, diantar ke rumah sakit. Mau ke rumah sakit bisa dapat. Gratis. Ya. Itu juga ambil bantuan dari pemerintah. Ya. Jangan-jangan Mas Gunadi suruh gunakan itu. Jadi lama-lama iya. Cuma kan mau puas gitu, punya sendiri juga. Bagaimana bulan mau pinjam dia? Gitu. Tapi yang tadi solusi dari Pak Wahyudi, kalau misalnya di sini kesulitan ada satu bulan, nah ada ambulan gratis di bidang 24 jam di PMI. Nah, PMI itu juga ya uang kita juga. Kan kebetulan Pak Wahyudi ini pengurus terasnya PMI Kaltim, jadi bisa itu nanti langsung. Ya mereka nomor ini bilang ya bulan gitu kan, ada nomor kontaknya pasti itu. Saya juga punya bulan seberang, tapi kalau sampai ada orang melahirkan kontak saya, lahir duluan tuh baru boleh sampai sini. Jalannya bingung itu, mau lewat jembatan Mahkota atau jembatan Mahakam, sama aja udah kesini dari ujung ini. Jadi kan bulan di mesti samping rumah saya itu. Jadi memang sebetulnya dengan kondisi seperti ini ya, perlu ambulan kan. Bulan-bulan, tapi kalau Pak Hadi selaku DRT mau mengisikan budgetnya untuk ambulan, bagus juga itu ya. Nanti bisa saya klaim sebagai timnya Pak Darlis. Bercanda Mas ya. Jadi begitu Mas Gun ya. Jadi ya, ada solusinya dari Pak Wahyudi. Informasinya ambulan 24 jam gratis di PMI. Banyak menggunakan itu Pak, saya sering melihat itu di lapangan itu, di jalan itu, memang itu, bisa diberdayakan sementara. Tapi kalau mau berjuang juga, kan masih lama ya kan, 2027 itu. Jadi 2026 diusulkan, 2027
disahkan anggarannya, kalau disahkan September mungkin Juli, misalnya Juli Agustus disahkan, ya paling tidak September Oktober baru bisa dapat anggarannya hari di mangga kita. Jadi memang 1 tahun lebih lagi. Kalau kebutuhan besar ada itu namanya majority. Saya rasa begitu Pak. Ayo cukup Pak ya. Jadi informasi mandiri begitu Pak ya. Anak bapak lewat rumah mandiri. Ya, alhamdulillah. Oh tangga ya. Jadi sekarang itu memang kalau dulu kemarin banyak sekali Pak yang minta bantuan. Karena tidak lolos seleksi masuk kan. Nah sekarang memang kita pemerintah pusat itu memberi kelonggaran perguruan tinggi untuk membuka jalur mandiri, ada kuotanya. Karena kalau jalur tes itu Pak memang tidak bisa diapain, jalur tes itu tidak bisa diapain. Misalnya saya kenal baik dengan rektor umum, mau minta tolong masukan, tidak bisa Pak, kan itu langsung kuncinya di pusat di Kementerian Dikti. Itu jadi tidak bisa, apalagi dengan maraknya perjokian itu kan, semakin diperketat seleksinya. Tapi ada jalur mandiri. Nah sama dengan bapak-bapak ya. Kalau ke depan, tahun depan ada anak yang mau masuk kuliah, mau masuk jalur mandiri, bisa kontak sama saya. Gitu. Mau masuk kedokteran juga boleh. Cuma syaratnya, saya bilang Pak Rektor, Pak Darlis, yang penting anaknya, orang tuanya bersedia membayar. Jangan sampai sudah lolos jalur mandiri, misalnya nih, lolos jalur mandiri, di kedokteran, dikenakan IP tadi itu, iuran partisipasi institusi IP 350 juta. Wih, baru kaget, udah sanggup. Serba salah, mundur berarti kan? Hilang tidak ada orang. Perguruan tinggi juga tidak dapat uang. Karena jalur mandiri itu sebetulnya juga itu teknik pemerintah pusat supaya perguruan tingginya mendapatkan tambahan pembiayaan kan? Karena kalau jalur tes kan tidak boleh mundur apa kan? Tidak boleh mundur apa. Jadi supaya perguruan tingginya punya sumber penghasilan juga, dikasih kesempatan dia buka jalur mandiri. Misalnya jalur mandiri misalnya 50 orang. Kalau sampai dari 50 orang itu ada 10 tidak jadi kan kasih belum besarnya. Kemudian tidak dapat duit, kemudian ada calon lain juga karena jalur mandiri juga masih dites Pak. Masih dites Pak, banyak juga peminatnya itu. Makanya hanya dikasih limit pembayaran itu, karena kalau mau tinggi-tinggian yang menang orang kaya kan. Mau dikasih berapa saja. Jadi bukan tinggi-tinggian pembayaran, bukan ada limitnya aja. Ada limitnya, misalnya kalau di kedokteran umum itu kalau tidak salah 250 sampai 450 gitu. Nah dites lah. Gitu. Makanya Pak Rektor bilang kalau ada ini Pak Danis bisa saja kita bantu, tapi tolong tanya terlebih dahulu. Jangan sampai sudah kita lolos dari rumah mandiri ternyata tidak sanggup bayar. Gitu. Akhirnya mundur, hilang data orang, hilang juga uangnya perguruan tinggi kan? Itu Pak. Jadi Bapak Ibu kalau ada nanti tahun depan tahun depan umur panjang kan ya, ada anaknya mendaftar unggul, ya mudah-mudahan pimpinannya unggul masih seperti sekarang. Kalau sekarang kan saya kenal baik lah ya. Nah, bisa kalau mau jalur mandiri, tapi kalau mau jalur tes, nggak usah hubung saya Pak, tidak bisa. Itu siapa tahu Bapak anaknya mau tes, Pak Darlis tolong ya ini nomor kesalahan saya, tolong bisa lulus, tidak bisa Pak, tidak bisa. Karena itu dari pusat yang mengikuti Pak, langsung pusat itu datanya Pak, itu bisa di sana. Nah, caranya adalah kalau jalur mandiri, jadi ya siap-siap aja. Kalau ikut tesnya tidak lolos, nah, mau jalur mandiri, yang penting disiapkan pembiayanya. Yang paling mahal memang kedokteran. Tapi kalau misalnya pertanian, kalau tidak salah, CV pertanian itu kalau tidak salah 7 juta. Kalau sosial, misalnya di Sipol, saya 2,5 juta. Di Sipol itu. Kalau kehutanan, entah 3,5 juta atau berapa gitu. Intinya itu, uang pembangunan istilahnya kan. Gitu. Yang paling tinggi mah kedokteran dan farmasi. Itu ratusan juta. Tapi banyak sekali Pak, banyak sekali yang berminat sebetulnya. Baik, saya kasih itu Pak ya. Nah, silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan. Jadi kita bisa ngopi-ngopi. Ini banyak sekali kopi bikin Mas Halin ya. Oh iya, saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Darlis, anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur ya. Ya saya sih kenal dari dulu ya Pak ya, dari 93
Mungkin saya juga tidak terlalu lama karena ada tamu. Apresiasi nih kalau teman-teman semuanya yang di RT 77, Pak Darlis, Pak Wahyudi, ya, terus Pak Ramli, saya dulu ya, sampai sekarang sih. Saya kalau misalnya di DPR ya nanyanya sama Pak Darlis, termasuk yang gratis sekolah ya, karena kami kan juga ngurus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Kemarin Pak mau tanda tangan PKS di hari Rabu, terus diundur hari Jumat, diundur lagi hari Senin. Karena Pak Gubernurnya mau hadir dan mau membawa resolusi. Senin. Oh, Senin. Senin ya. Tapi ada yang sudah datang dari Bro, sudah datang dari Pasir, sudah datang. Baik, saya mengapresiasi kehadiran Pak Darlis beserta teman-teman di RT 77. Kemarin juga dari Anda ya, Pak yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu infrastruktur, sederhananya. Kalau Pak Darlis kan pendidikan, kesehatan. Mungkin kami tidak perlu penjelasan dari dia Pak, karena saya mau mengapresiasi saja kehadiran Bapak. Walaupun sebenarnya kita ini perlu penjelasan yang clear terkait dengan kebijakan provinsi, kemudian kebijakan kota terkait dengan anggaran-anggaran yang kemudian berimbas kepada masyarakat. Kita ini misalnya gratis di puskesmas, gratis puskesmas itu yang kita berarti kan sudah tidak bayar misalnya gitu kan. Nah ini kira-kira kita tidak tahu dari mana anggarannya, apa dari kota atau dari provinsi. Yang penting pada saat kita masuk ke puskesmas kita itu tidak bayar gitu, nggak ditanya ini. Yang kedua, benar kata Pak Mutohar, ada beberapa segmen yang belum terbiayai sebenarnya. Kalau menurut saya itu yang perlu yang dibiayai itu pemandu mayat. Itu pemandu mayat itu belum, termasuk ini ya, santri-santri ya yang keluar. Ini anaknya di Jawa Pak. Oh. Ada anak saya di situ dengan di Jawa, memang belum tercover ya, belum tercover. Termasuk mereka yang kemudian mencari ilmu di Mesir, di luar. Itu adanya di kabupaten kota mungkin sebagai kebijakan lokal, tetapi sebenarnya sejauh ini tidak bisa tercover karena dikatakan di Mesir itu pembiayaan itu kan gratis kan. Yang diperlukan kan biaya hidup. Nah, biaya hidup itu kemudian masih ditanggung oleh orang tuanya. Nah, kalau misalnya ada subsidi sebagian, misalnya itu bagus juga, karena mereka juga kemudian nanti pulangnya menjadi ahli-ahli agama, termasuk di pesantren. Saya pernah mencermati RPJMD di provinsi Pak. Saya termasuk yang memberikan masukan. Waktu itu Pak Sekda yang mimpin, Bu Sekda yang mimpin. Saya bilang, Bu, setebal ini buku ini, kata agama itu cuma satu. Kata agama itu cuma satu. Di poin 5, kalau nggak salah poin 5.7. Dan itu bukan pembangunan agama, tapi pembangunan pendidikan yang berbasis pada agama dan penyelesaian kebudayaan. Nah, kemarin kami dibahas karena walaupun sebenarnya kita itu sudah masuk dalam pengembangan agama, tetapi kalau dalam pembangunan kemudian tidak terukur, kemudian tidak sistematis, itu kan menjadi rawan juga dalam jangka panjang. Sehingga perlu ada capaian yang terukur, dan itu mesti juga masuk dalam RPJMD yang lebih banyak. Nah, ini menjadi masukan kepada Pak Darlis. Tapi saya kebetulan tinggal di RT 77 sejak zamannya Pak Ram menjadi anggota DPR dari tahun 2009. 2009 saya di sini, persis masuk anggota KPU, saya pindah ke sini 2009. Nah, sejauh yang kami perhatikan
PAN, PDIP ya yang sering datang ke sini, mudah-mudahan memberi berkah bagi kampung di RT 77. Tadi Bapak sudah mendengar semuanya, kalau misalnya ada masalah bisa calling timnya Pak Davis ya, termasuk pada ambulan itu. Saya kira terima kasih Pak waktunya dan saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Baik. Barangkali sudah cukup Pak ya. Ya. Namun sebelum saya tutup acara ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak atas kehadiran dan kesempatan pada malam hari ini untuk menghadiri acara kita, yaitu acara reses anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur. Baik, kami tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sesi foto dulu ya, baru kita bersantai dulu. Foto bersama ya. Nah, kayak apa ya bagusnya ya? Aman. Ya, bapak-bapak yang di luar dimohon untuk masuk, kita foto bersama ya. Ya, berdiri aja. Nanti teman-teman duduk di depan sini ya. Ya, duduk menghadap ke sana. Ya, ya. Di sini aja Pak, depan meja kita duduk, baru fotonya dari sana. Nanti beliau berdiri. Ayo Pak, yang di luar silakan dulu masuk Pak di. Ayo, ya kita duduk. Nah di sini Pak, di sini kosong, di sini kosong. Iya Pak, ayo silakan di sini. Nanti beliau berdiri. Ya, di sini Pak, di sini, di sini. Tuh. Siap. Mas, ayo bergabung Mas, biar agak ramai kelihatan juga. Siap. Atau foto dari sana tuh, miring-miring gini. Ya. Ya. Saya kasih apa Pak ya? Muat ya. Ya, 1, 2, 3. Tahan sebentar. Ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Ya, siap. Oke, makasih. Nah, dimohon kepada bapak-bapak jangan ada yang pulang dulu Pak ya, sambil berhubungan langsung dengan Pak RT. Laporan selesai. Wes ya, cuci tangan ya. Ya Pak Yas. Wes ya, tutup ya.